Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Nabila dengan NPM 23710510010. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya untuk UTP kecerdasan buatan di mana saya menggunakan berakhiran NPM genap yaitu clustering. Di sini nanti kita menggunakan Google Colab, lalu untuk struktur programnya itu terdapat preprocessing data, lalu implementasi GA, lalu pembuatan dan evaluasi model, lalu visualisasi hasil dan proses, dan juga kesimpulan atau analisis singkat dari hasil percobaan yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan data dari Kaggle, di mana berjudul Netflix Movies and TV Show. Di sini terdapat ada beberapa datasetnya juga. Nah, lalu di sini ada file CSV-nya, yang dimana terdapat sekitar 8.000 data. Oke, langsung ke programnya aja. Nah, di sini untuk studi kasusnya, di mana studi kasus yang saya angkat itu adalah clustering data Netflix menggunakan algoritma K-means dan juga K-means yang dioptimasi dengan genetic algorithm. Tujuan dari studi kasus dan analisis ini adalah untuk mengelompokkan konten Netflix seperti film dan acara TV berdasarkan karakteristik pentingnya di mana misalnya seperti tipe, tahun rilisnya, lalu durasi dan rating. Selanjutnya, dengan pendekatan ini, kita bisa mengelompokkan konten Netflix ke dalam beberapa klaster yang representatif, misalnya konten-konten lawas yang berdurasi pendek, lalu konten baru berdurasi panjang, atau acara TV tertentu dengan rating yang tinggi. Nah, di sini juga terdapat dataset yang digunakan, di mana ada sumber datasetnya, yaitu tadi dari Kaggle dengan nama filenya itu Netflix Titles CSV. Lalu atribut penting yang digunakan itu ada type, yaitu jenis kontennya tadi, movie atau TV show, lalu rilis tahunnya, tahun rilisnya, lalu rating, di mana nanti ada kategori usia yang disarankan, misalnya kayak PG, R, TV, MA, dan juga dan lain-lain. Lalu ada duration atau durasi tayang, di mana dalam menit untuk film dan jumlah season untuk TV show. Nah, nanti karena beberapa data ada yang tidak numerik, maka sebelum dianalisis atribut-atribut ini nanti akan saya olah agar bernilai numerik sehingga bisa digunakan dalam algoritma clusteringnya nanti. Nah, di sini kita ada beberapa library juga, ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, lalu ada K-means, PCA, di mana kalau Pandas dan NumPy itu dia untuk manipulasi datanya, lalu kalau Seaborn dan Matplot ini untuk visualisasi, lalu nanti K-means ini untuk clustering dari sedikit learningnya, lalu PCI ini untuk reduksi dimensi datanya. Kalau Silhouette dan Davis ini untuk metrik evaluasinya nanti, untuk label encoder dan juga standard scaler ini untuk processing datanya. Nah, random ini nanti untuk randomisasi dalam GA-nya. Nah, di sini yang pertama untuk preprocessing saya akan memanggil datanya dulu. Manggil file dari drive saya, lalu nanti ada show ID, type, title, direction, cats, dan lain-lain. Dimana tadi kan yang mau kita analisis itu ada type, tahun rilis, rating, dan durasi. Karena durasinya ini belum jelas, untuk kayak tiap season ini kan belum jelas minute-nya. Terus nanti rating ini juga belum dalam numerik, lalu untuk type-nya juga belum numerik, nanti kita akan ubah. Nah, di sini selanjutnya untuk preprocessing saya akan membuang data null atau data-data yang none, data-data kosong dengan drop none. Selanjutnya untuk preprocessing data numeriknya itu di sini untuk type itu movie kita inisialisasi dengan 0, lalu TV show kita inisialisasi dengan 1. Nah, begitu. Mengubah nilai kategorikalnya itu. Nanti selanjutnya kalau duration, karena tadi udah ada yang per menit, udah dikasih tahu per menit, kita akan mengubah yang untuk seasonnya, di mana satu season itu kita anggap 10 episode, lalu untuk setiap satu episode itu terdapat 60 menit. Maka kalau misalnya 10 episode dikali 60 menit, maka jadi 600 menit. Lalu nanti setelah itu nilai nannya kita buang lagi. Nah, untuk rating itu kita mengubah kolom rating ini dengan label encoder, dimana kan tadi untuk rating itu kan dia masih belum numerik kan, terus kita ubah pakai label encoder ini, maka nanti menjadi angka. Kalau misalnya kita panggil, ini saya manggil 10 data, itu maka keluarnya seperti ini. Kenapa realize year-nya nggak saya ubah ke numerik? Karena sebelumnya untuk tahun ini udah menjadi data numerik. Jadi yang perlu kita ubah yaitu tipenya aja, tipe filmnya atau TV show. Itu nanti terus durasinya karena tadi banyak yang belum berbentuk numerik, lalu ada rating encode-nya. Nah, ini untuk distribution-nya. Selanjutnya itu kita menggunakan penggunaan K-means clustering-nya, di mana ini khusus untuk K-means-nya aja, yaitu kita diminta kita membuat model dengan 3 cluster di sini. Lalu nanti kita menggunakan state randomnya itu di 42, di mana ini untuk melatih model menggunakan data yang sudah distandarisasi.
nanti kita panggil untuk menampilkan inertianya, terus Silhouette score-nya tadi sama Davis-Baldwin untuk evaluasi perbandingannya nanti. Ini untuk khusus K-means only-nya aja. Nah, terus kalau udah ini inertia itu untuk total jarak dari titik ke sentroid. Lalu kalau untuk Silhouette score ini seberapa baik sih nanti pemisahan antar cluster, dan Davis-Baldwin score ini rasio antar cluster dan seberapa sebaran dalam clusternya. Selanjutnya itu ada penerapan GA plus K-means-nya di mana menggunakan centroid acak, dan juga nanti ada konvergensi GA-nya. Di sini untuk Dev Evaluate Fitness itu untuk fungsi di mana fungsi fitnessnya itu semakin kecil inertianya nanti, maka semakin baik, lalu dikembalikan dalam bentuk negatif agar mudah dimaksimalkan. Jadi untuk GA-nya tadi kita ada crossover, mutasi, genetic K-means-nya. Nah, selanjutnya kalau untuk innate population itu dimana kita nantinya membuat populasi awal centroid acak dari data di atas tadi. Selanjutnya untuk crossover itu kita menggabungkan dua centroid atau dua parent menjadi satu atau menjadi anaknya nanti dengan rata-rata nilainya. Jadi ini parent 1 plus parent 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk mutasi atau mutate, di mana ini tuh fungsinya untuk menambahkan gangguan acak agar nanti solusinya itu tidak stagnan. Selanjutnya ada Dev Genetic K-means, di mana nanti kita inisialisasi dulu populasinya, di mana ini diinisialisasikan apa itu ininya K-nya itu 3, pop size-nya itu di 20, terus generation-nya itu di 30, lalu mutation rate-nya atau mutasinya itu di 0,2. Selanjutnya itu nanti di loop selama generations-nya, lalu pas di looping itu nanti dia menghitung fitness-nya, terus menyimpan centroid terbaiknya, lalu seleksi separuh terbaik, dan juga nanti membuat anak dengan crossover dan mutasi yang tadi ini. Nanti lalu dikembalikan centroid terbaik, lalu label clustering dan rewired fitness-nya. Nah, selanjutnya nanti kita jalankan nih GA plus K-means-nya, di mana untuk mendapatkan yaitu centroid terbaik tadi menggunakan centroid tersebut untuk K-means-nya juga, lalu disimpan nanti hasil clustering-nya. Nah, di sini kita panggil ini K-means plus GA ya, evaluasi K-means plus GA-nya. Nah, nanti kita dapat nih perbandingan yang didapatkan dari evaluasi clustering tadi, di mana untuk inertianya itu tadi kan untuk metrik yang mengukur seberapa rapat data-data terhadap centroid dalam satu cluster. Dimana kalau semakin kecil nilainya nanti, maka semakin baik. Nah, sedangkan K-means tadi kita dapat di 16150,34. Sedangkan kalau K-means plus GA itu di 16101,24, dimana hasil dari sini hasilnya terlihat nih inertianya, menunjukkan bahwa K-means plus GA itu memiliki nilai inertia yang lebih rendah dibandingkan K-means biasa, yang berarti data dalam setiap cluster lebih rapat terhadap centroidnya sehingga pembentukan cluster lebih optimal. Selanjutnya untuk Silhouette score-nya itu digunakan untuk mengukur seberapa baik data yang berada di dalam clusternya dan terpisah dari cluster lain dengan nilai berkisaran dari min 1 hingga 1, dimana kalau semakin mendekati 1 maka semakin baik kualitas clusternya. Di sini juga langsung terlihat perbedaannya. Kalau K-means itu di 0,4472, sedangkan K-means plus GA itu di 0,4780. Sebenarnya perbedaannya itu tipis gitu, tapi tetap ada perbedaannya. Makanya dibuat hasil perbandingan tadi, di mana di sini nilai Silhouette score-nya yang lebih tinggi itu terdapat pada metode K-means plus GA, yang dimana mengindikasikan bahwa cluster yang dihasilkan lebih jelas batasannya dan datanya itu lebih sesuai dengan cluster tempatnya berada. Berarti tadi K-means plus GA lagi yang ini. Selanjutnya untuk Davis-Baldwin Index-nya, di mana Davis-Baldwin Index ini itu metrik untuk mengevaluasi seberapa baik cluster yang dipisahkan dan seberapa rapat data dalam clusternya. Makanya nilai yang lebih kecil nanti menunjukkan clustering yang lebih baik. Nah, di sini terlihat juga nih K-means-nya di 0,9411, sedangkan K-means plus GA itu di 0,9255. Maka K-means dan GA ini menunjukkan hasil yang lebih baik lagi dengan nilai DBI yang lebih rendah. Artinya, cluster yang terbentuk lebih kompak dan lebih terpisah satu sama lain. Nah, ini untuk memvisualisasikan perbandingan inertia, Silhouette score, dan Davis-Baldwin tadi menggunakan gambar. Di sini, kalau kita lihat perbedaannya ada di sini nih. Kalau K-means clustering aja itu di kuning-kuningan ini, dia agak gini bentuknya. Sedangkan untuk K-means plus GA clustering itu kayak gak terlalu bergelombang. Sedangkan ini lebih bergelombang dan lebih ini. Terus nanti kita lihat nih konvergensinya lagi dari data-data di atas tadi, dimana menampilkan bagaimana nilai fitnessnya meningkat dari generasi ke generasi. Nih, dari sini. Jadi kalau dia hasilnya ini, nanti dia lebih baik.
Terus terdapat analisis perbandingan tadi, di mana K-means biasa itu memiliki inertia yang lebih tinggi. Tadi kan benar kan untuk perbandingan tadi? Nih, inertia K-means-nya lebih tinggi daripada K-means plus GA. Terus, K-means plus GA itu memiliki Silhouette score yang lebih tinggi. Sama tadi, emang lebih tinggi. Tuh, lebih tinggi sedikit. Selanjutnya, kalau Davis Baldwin Index-nya lebih baik pada GA, pada K-means plus GA. Nih, terbukti juga. Maka kesimpulan akhir yang dapat kita ambil, penerapan GA sebagai metode optimasi centroid pada K-means itu terbukti meningkatkan performa clustering pada dataset Netflix dengan inertia yang lebih rendah, Silhouette yang lebih tinggi, dan Davis Baldwin Index yang lebih kecil. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa K-means plus GA memberikan hasil clustering yang lebih baik secara keseluruhan dibandingkan K-means biasa. Nah, metode ini tuh sangat cocok digunakan pada kasus-kasus clustering di mana inisialisasi centroid sangat memengaruhi hasil akhir, serta saat ingin menghindari hasil lokal optimum dari K-means standarnya. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.